Dan kita berharap kami berdua akan disukai oleh seluruh pemirsa di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kawan pajak hari ini? Sehat-sehat bukan? Nah, kita siang ini akan mencoba podcast kita yang pertama kali. Ya, podcast dari KPP Madya Jakarta Utara. Betul. Nah, podcast kita punya nama nih. Apa Kak Fanit? Namanya? Opak. Itu nama kita. Bagus nggak tuh nama kita? Opak itu bukannya makanan ya? Ya, makanan kesukaan orang Indonesia. Iya. Dan kita berharap kami berdua akan disukai oleh seluruh pemirsa di Indonesia. Perkenalkan dulu pertama-tama ya, nama saya Vanita Pratiwi, biasa dipanggil Vanit. Saya adalah penyuluh KPP Madya Jakarta Utara. Dan di sebelah saya rekan saya yang kece. Oke, makasih Kak Vanit. Kalau saya Doni Kurniawan, biasa dipanggil Doni. Saya juga sebagai penyuluh pajak di KPP Madya Jakarta Utara. Nah, Kak Vanit, siang ini pasti kita ada yang kita omongin kan? Iya. Nggak cuma kita ngobrol-ngobrol doang kan? Ngobrol kita siang ini ngobrol yang berfaedah. Asik. Jadi nggak asal ngobrol. Betul. Nggak ada juntrungannya. Nah, kita ini ngomongin apa nih Kak Vanit? Siang tadi ini itu opak kan selain makanan kan kita harus kasih tahu dong. Iya, lupa Kak Vanit. Apa tuh opak? Di ini channelnya nanti kita bakal sebar di YouTube, di segala macam channel ini punya kita ya. Worldwide ya, kita worldwide ya kan. Oke. Aku worldwide beautiful, itu worldwide handsome ya. Oke, thank you. Kok jadi genit-genit sih? Jadi genit banget. Terus kayak itu. Jadi opak itu ada kepanjangannya Mas Doni. Apa itu? Karena kita ada di tengah kota dan lebih tepatnya kantor kami, lihat dong pemandangannya ya kan. Waduh, view gitu ya, building semua di belakang kita gitu ya. Tinggi nih ya kan itu ya. Betul. Maka opak adalah singkatan dari obrolan pajak di tengah kota. Ya, langsung dari studio kami di Tugu Tani. Iya, lantai 9. Lantai 9 jangan lupa. Soalnya gedung kita banyak lantainya. Ada berapa kan, Wit? Ada 16. Betul 16. Monas kelihatan dari sini. Betul. Iya. Cakep. Oke. Jadi gimana nih Mas Doni? Kita pertama-tama yang ringan-ringan aja kali ya obrolannya ya. Jadi nggak usah yang langsung berat-berat, orang mikir aduh lagi musim pandemi kayak gini ngomongin pajak gitu ya. Kita bawa berita yang asik-asik aja gitu ya. Iya, pastinya begitu. Apa nih yang akan kita bahas di siang hari ini buat kawan pajak kita? Buat kawan-kawan semua, kita akan coba bahas di sini perihal PPN sewa ruangan, yaitu bisa kita kenal dengan PMK 102. Nah, itu yang kita bahas. PMK 102 tahun 2021 ya. 2021. Betul sekali. Masih 2021. fresh banget ya. Terkait tadi PPN sewa ruangan. Betul. Kalau kawan pajak sering beli apa? Bread talk-nya. Nah, apa namanya? Fresh from the oven. Nah, sama ini. PMK 102 juga sama, fresh from the oven. Betul. Masih anget, nah jadi enak nih ya. Betul. Dan masih bisa dimanfaatkan ya sampai beberapa bulan ke depan ya Mas Doni ya. Betul sekali. Ya. Baik. Kalau latar belakangnya apa nih sebenarnya Mas Doni terkait dengan PMK 102 Nah, ini. PMK 102 ini adalah untuk PMK pedagang eceran. Nah, ini menyasar ke pedagang eceran. Karena kenapa sih latar belakangnya kok kena pedagang eceran? Karena pertama nih, kita pengen mendukung pedagang eceran biar lebih meningkat lagi usahanya ya. Kita menjaga keberlangsungan usaha-usaha dari pedagang eceran. Itu yang pertama itu Kapan nih. Terus selain itu kan kita lagi ada kondisi seperti ini ya Mas Doni ya. Selain itu berarti kita membantu memulihkan ekonomi juga ya. Jadi di masa pandemi ini gimana caranya teman-teman pelaku usaha, tadi khususnya sudah disebutkan oleh Mas Doni, itu para pedagang eceran itu masih bisa melanjutkan usahanya. Jadi Kak Fanit, maaf. Kalau ingat Indonesia Maju jadi saya punya pantun nih kan. Aduh. Punya pantun nih. Ini dia nih. Mas Doni itu temenan sama Dirjen Pajak. Suka pantun juga. Iya, ini Kak Fanit. Dan kawan pajak pantun dari kami semua nih. Kuat-kuat sepeda dilaju. Cakep. Nah, saya yang cakep aja ya. Iya. Hati-hati, orang tua memberi nasihat. Cakep. Pedagang eceran semuanya maju. Cakep. Ekonomi Indonesia kuat. Kayak moto kita ya, pajak kuat, Indonesia maju. Oh iya, benar itu. Jadi tadi selain tadi untuk memberikan dukungan kepada pedagang eceran, ini adalah sebagai usaha dukungan pemerintah di masa pandemi seperti ini gitu ya. Jadi
ekonomi tetap berlangsung, tetap berjalan lah ya, khususnya Oke. untuk tadi pedagang eceran. Mm-mm. Oke. Terus selain itu, nah belum juga ada aturan tuh tadi yang mengatur sewa ruangan bagi pedagang Iya, eceran. khususnya pedagang eceran ya Kak Fanit ya. Betul, karena Khusus yang nggak ada. terdampaknya kan mal-mal banyak ditutup, Mas Ah, benar Doni. itu, iya. Toko-toko ya kan, Mm-mm. karena adanya pemberlakuan PPKM ya kan, Iya. kita harus menjaga kesehatan bersama ya. Iya. Jadi harus ngikutin anjuran pemerintah juga, Mm. tapi gimana caranya biar teman-teman pelaku usaha ini nggak keteteran gitu Iya. ya. Di kala konsumennya sepi gitu ya. Iya. Masa saya harus bayar bayar ini pajak itu lagi ya. Iya. Nggak dapat pemasukan, bayar pajak. Nah, berat ya, kan ya. betul. Makanya Nah, datanglah insentif PMK 102 tahun 2021. Iya. Oke. Oke, jadi kalau bisa kita bilang nih Mas Doni, itu tuh ruangan seperti apa sih yang kan tadi disinggungnya PMK 102 ini terkait dengan sewa ruang ya? Sewa ruangan. Itu ruangan yang bagaimana ya yang dapat fasilitas nih lah ya? Iya, ini kalau kita baca lagi di PMK 102, ini ada dua macam sewa atas ruangan itu yang bisa diberikan fasilitas. Yang pertama yaitu bangunannya berdiri sendiri. Nah, jadi ini ada gedung sendiri gitu ya, dia nggak dipakai bareng-bareng, dia sendiri. Nah itu bangun sendiri, dipakai sendiri. Ruko kali ya yang di Ruko pinggir. boleh, ruko. Karena contohnya gampangnya ini nih, apa Kak Fanit? Indomaret. Nah, Indomaret, Alfamidi. Nah itu kan kadang kan dia punya gedung sendiri tuh, ya. Itu tuh bisa dapet tuh. Oke. Nah yang kedua itu sewa ruangan ini bisa berada di pusat perbelanjaan, di mall ya bisa. Jadi bareng-bareng gitu ya. Bareng-bareng itu. Kayak tenan-tenan gitu ya. Itu juga boleh dapet. Nah sama di rumah sakit juga boleh. Di apartemen. Nah apartemen kan kadang-kadang ada di minimarketnya di bawahnya di bawah kan ada tuh ya minimarket ya. Oke. Entah itu minimarket, entah itu PKL gitu ya kan banyak karena disewain deh ya. Toko-toko kecil-kecil Toko-toko gitu kecil ya. itu boleh juga dapat. Nah itu rumah sakit ataupun juga di tempat publik. Ya mungkin di stasiun gitu ya. Nah stasiun di situ kan kadang-kadang disewain buat roti boy gitu ya. Roti Mariam. Nah itu insya Allah bisa dapat itu Kak Wanit. Ya kalau ini ya terkait dengan apa tadi jasa sewanya ya. Iya. PPN atas PPN jasa atas sewa sewanya. ya. Oke, nah tadi kan kita udah nyinggung ini khusus untuk pedagang eceran ya kan. Nah kawan pajak mungkin bingung nih, pedagang eceran tuh yang seperti apa sih? Apa yang cuman ngecer-ngecer doang atau yang gimana gitu ya. Nah kawan pajak nggak usah khawatir, Direktorat Jenderal Pajak udah memberikan penegasan nih, pedagang eceran itu tuh siapa saja sih yang masuk dalam kategori pedagang eceran. Nah itu ada surat edarannya itu terkait dengan pedagang eceran ya. Nih kebetulan saya bawa kebetannya ya kan. Gak mungkin saya hafal ya kan. Apa itu Kak Wanit? Coba. Jadi di sini disebutkan apa sih yang disebut sebagai pedagang eceran. Nah khususnya ini memang bisa dimanfaatkan oleh pedagang eceran yang setelah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, ya kan? Artinya dia biasanya bayar PPN gitu kan ya. Nah ini tuh dia bisa dibebaskan ya, nih ya. DTP ya. Ditanggung pemerintah. Ditanggung pemerintah. Ditanggung pemerintah. Nah pedagang eceran seperti apa? Yang pertama ini udah dijelaskan. Pedagang eceran itu adalah yang menyerahkan barang ataupun jasa ya, jadi BKP maupun JKP itu melalui suatu tempat penjual eceran. Nah tadi toko-toko yang sudah disebutkan tadi itu secara langsung bisa juga melalui media internet dari, ini saya langsung bacain ya, mendatangi dari satu tempat konsumen akhir ke konsumen akhir lainnya. Jadi artinya dia langsung menjual kepada konsumen akhir gitu ya. Jadi kalau misalnya ada agen gitu kan, agen tapi jualnya kepada pengecer lagi atau ke warung-warung lainnya, itu nggak masuk ya kan. Ini harus dijual kepada gimana Kak? Konsumen akhir itu gimana sih? Maksudnya konsumen akhir itu Kak Wanit ya? Nah artinya dia adalah yang memanfaatkan barang ataupun jasa itu di paling akhir, artinya secara misalnya akhir, betul langsung dinikmati gitu ya. Langsung. Nah, misalnya kayak kita nih contohnya datang kita ke Indomaret ya kan. Ya udah kita kan nggak akan ngapa-ngapain lagi. Kita langsung akan mengkonsumsi barang-barang itu kan. Iya benar. Nah, itu termasuk, makanya Indomaret termasuk pedagang eceran. Iya. Jadi kalau kita beli sampo, betul. Kita pakai langsung, nggak kita jual lagi gitu kan. Betul. Nah, iya. Betul.
Oke, Nah, makasih Kak Vanit. kemudian yang kedua Hmm. itu dilakukan tanpa didahului oleh penawaran tertulis. Artinya ketika kita datang ke toko tersebut, kita nggak perlu bikin PO dulu tuh, purchase order, tulis pesanan, satu, Pesan dua, tiga, sampo, iya, odol gitu ya. nah itu nggak perlu nggak ya. perlu kayak gitu. Tapi kecuali kalau datang ke ini ya, ke toko biasanya kan udah bawa catatan tuh dari rumah ya, beda lagi tuh. Kalau ini Biar tuh nggak lupa Kak Vanit ya. iya, Belanjanya banyak itu berarti. iya. Ya. Ada kapas, Betul. ada tisu, sabun, Nah, banyak bapak-bapak nih apalagi yang biasa ya kan datang bawa catatan. Enggak yang kayak gitu. Ini tuh apa namanya, penawaran tertulis, artinya ada kontraknya dan segala macam gitu ya. Terus yang ketiga itu pada umumnya dilakukan secara tunai. Tapi bisa juga sih sekarang kan udah maju ya, apa namanya tuh, teknologi ya. Bisa cashless juga sih. Cuman memang biasanya gitu. Kayak tadi kita bilang itu toko-toko kecil, pedagang ecerannya ya. Langsung bayar cash gitu ya. Betul, itu yang sudah diklasifikasikan sebagai pedagang eceran. Intinya adalah disampaikan kepada konsumen akhir, baik sebagian atau seluruhnya penjualannya itu kepada konsumen akhir gitu. Oke, iya Kak Vanit. Nah, lanjutkan Mas Doni. Ini kalau boleh tahu nih Kak Vanit ya, sebenarnya masa berlakunya kapan sih? Tadi kan kita ngomong ini peraturan fresh from the oven, masih anget. Nah, sebenarnya kapan sih ini nih baru bisa kita pakai ini aturan ini ya? Betul. Jadi kan tadi kan apa ya, dunia usaha pas masa pandemi ini kan naik turunnya dalam artian tutup buka ya. Banyak kan turunnya Kak Vanit. Iya, banyak turunnya ya. Jadi kan banyak yang terdampak lah ya gitu ya. Jadi makanya aturan ini baru banget dikeluarin, dan memang itu berlaku untuk PPN yang terutang di bulan Agustus sampai dengan Oktober. Jadi Agustus, ini bulan apa ya sekarang? Ini Agustus. Masih Agustus ya? Iya, masih dapat. Akhir Agustus masih ya kan? Iya. Oke, masih dapat nih. Jadi jangan lupa kalau yang para penyewa, artinya pedagang eceran yang sewa, biasanya sewa dipungut plus PPN-nya 10%. Nah, jangan lupa manfaatkan insentif ini. Artinya misalnya tadi bayarnya 1 juta buat sewa ruangannya, ternyata ada PPN 100. Harusnya keluar uang 1.100.000. Nah, karena ada insentif ini, Bapak Ibu tidak perlu membayarkan yang 100-nya. Bisa diputar untuk usahanya. Membantu cash flow ya Pak ya. Betul sekali. Jadi katakanlah kalau ada nih si penyewa ruangan nih, yang nyewain ruangan nih, nagih, Pak ini saya tagih nih, tagihan buat sewanya, kok kodenya 010. Berarti kan bisa ngomong kita ya Kak Vanit ya, Pak ini kan lagi pandemi, ada PMK 102 nih, bisa nggak sih ini dirubah ke 070? Betul. Nah, kodenya sedikit unik Bapak Ibu. Jadi kalau biasanya Anda terima faktur daripada pemberi sewa ya, pemilik gedung. Gampangnya pemilik gedung ya, contohnya kita ya. Dari pemilik gedung biasanya dikasih apa namanya, invoice gitu ya, plus PPN 10%. Nanti lihat di kode fakturnya, dia tulis 010 atau 070. Kalau yang biasanya yang kemarin-kemarin sebelum PPN terutang atas masa Agustus, dia akan tulis 010. Nah, tapi kalau ada DTP, nah Bapak Ibu tadi seperti Mas Doni sudah sampaikan, bisa nggak kami dapatkan ya insentif ini gitu ya? Pastikan kode fakturnya nanti 070. Nah, itu untuk PPN terutang dari kapan sampai kapan sih? Tadi sudah saya singgung sebelumnya. Itu dari bulan Agustus sampai dengan Oktober 2021. Jadi Agustus, September, Oktober, 3 bulan Bapak Ibu dikasih stimulus ya. Jadi uang yang harusnya disetorkan PPN 10% tidak perlu Bapak Ibu setorkan. Tapi pastikan tadi apa namanya, kode fakturnya 070. Nah, kapan sih penagihannya gitu kan? Kadang kan penting nih. Betul. Kadang kan bulan Agustus ditagihnya nanti di bulan September gitu ya. As long as penagihannya itu dilakukan dari bulan Agustus sampai dengan November, itu dapat insentifnya. Jadi yang terutangnya masa Agustus sampai Oktober, tapi penagihannya boleh dilakukan dari Agustus sampai November. Nah, insentifnya diberikan atas bulan tersebut. Oke kan. Jadi kalau gini nih, Wani, kalau semuanya nih tagihan bulan Agustus, betul. Ada juga nih kadang tenan pemilik gedung itu ya, dia nyewain gedung, tapi dia nagihnya di bulan sebelumnya, katakanlah Agustus nih, dia nagihnya di bulan Juli. Nah, Juli itu berarti nggak dapat ya Kak Vanit ya? Nggak dapat kan ya?
Jadi kalau dibilang ini rugi dong saya udah bayar duluan gitu ya. Iya mohon maaf nih Bapak Ibu ya, kawan pajak. Mohon maaf nih kawan pajak. Jadi kalau yang ditagihkannya atau udah terlanjur disetorkan sebelum bulan Agustus, mau nggak mau masih kosong ya. Iya, dan nggak dapet insentif itu. Iya. Jadi gimana nih kalau misalnya ternyata tagihannya dilakukan di bulan Agustus, tapi atas masa Januari sampai dengan Agustus gitu ya. Atau inilah saya potong lagi. Ditagihkannya di bulan September, tapi atas masa Januari sampai dengan masa Agustus gitu ya Mas Doni ya. Juli lah bergampang ya. Ya oke. Nah itu ditagihkannya di bulan Agustus. Oke. Iya. Nah kalau ditagihkannya di bulan Agustus tapi atas masa Januari sampai Juli nggak dapat. Betul, nggak dapat lagi. Jadi ingat cut off-nya tadi untuk yang terutang di bulan Agustus sampai dengan Oktober, yang ditagihkan bulan Agustus sampai dengan November. Nah, itu kata kuncinya ya kawan pajak ya. Tagihan Agustus sampai dengan Oktober, yang ditagihkan Agustus sampai dengan November. Jadi kalau misalnya ada tagihan Agustus sampai Oktober ditagihkan misalnya di Desember, nggak dapat ya. Jadi jangan sampai kawan pajak ya kan, kawan pajak khususnya pedagang eceran ya, yang harusnya dapat fasilitas ini, karena tagihannya dilakukan setelah November, jadi nggak dapat. Jadi jangan lupa buru-buru minta tagihan sama. Lumayan kan 10%. Iya. Kalau katakan 20 juta. 2 juta. Iya, udah bisa buat muter lagi beli barang-barang lagi kan ya Kak Panit ya. Nah, kalau gini Kak Panit, katakanlah ada nih kadang-kadang pemilik gedung kan nagihnya dia setahun sekali gitu ya. Nah, dia nagihnya di bulan Januari untuk setahun ke depan. Betul. Nah, itu gimana Panit? Ya sama nggak dapat juga ya? Aduh, jadi nggak dapat juga ya. Saya nggak berani bilang rugi banget tuh kawan pajak yang itu gitu ya. Ya tapi percayalah akan ada rezeki lain buat kawan pajak ya. Misalnya nggak dapat potongan pajak yang ini untuk PPN-nya, mungkin nanti dapat insentif yang lain gitu. Atau kalau nggak ini Kapan nih? Barang-barangnya banyak yang aku dijual gitu kan ya. Ya, jadi, Allah kan emang bisa menentukan rezeki dari mana aja Kapan ya. Betul. Jadi nggak usah khawatir rezeki tidak akan tertukar kawan pajak ya. Jadi memang mohon maaf karena memang aturannya ya Bapak kawan pajak ya. Saya Bapak Ibu terus saya ya. Padahal maklum ya kawan pajak. Karena ini adalah yang pertama gitu ya. Saya jadi agak grogi-grogi gimana gitu. Biasa Kapan biasa. Iya oke. Nah terus bagaimana yang wajib? Nah kan kalau ngomong PPN pasti ngomonginnya laporan nih kan ya. Laporan iya. Siapa sih yang wajib laporan tuh sebenarnya Mas Dani? Laporan nah gini. Untuk yang melaporkan adalah pemilik gedung. Pemilik gedung itu yang menagihkan. Yang menagihkan adalah penerbit faktur. Jadi mereka lah yang harus melaporkan. Tetapi untuk untuk PMK 102 ini tidak perlu mengajukan permohonan Bapak Ibu ya. Maaf, saya Bapak Ibu juga nih kan. Kawan pajak ya, kawan pajak. Tidak perlu mengajukan permohonan seperti kalau PMK 9 atau PMK 82 ya. Yes. Nah, itu kan ada permohonan di DJP online seperti P21, P25. Itu ada insentif pajak ya selama masa pandemi ini ya. Iya, itu yang udah berlaku dari tahun kemarin Kapan itu ya. Betul. Itu memerlukan pengajuan permohonan melalui DJP online. Setelah dapat permohonan, setelah disetujui, baru bisa dimanfaatkan. Nah, kalau ini beda. Tidak perlu mengajukan permohonan, cukup bikin tagihan, invoice dan fakturnya berkode 070, maka boleh dimanfaatkan. Melaporannya gimana pelaporannya? Maaf, belibet banget sih ya. Pakai masker soalnya ya. Iya. Nggak apa-apa lah, kita lidahnya muter-muter di dalamnya ya. Begini. Pelaporannya gimana tuh? Pelaporannya mengikuti pelaporan SPT masa PPN seperti biasanya. Jadi nanti di situ pelaporannya dibuat faktur pajak 070. Oleh si pemilik gedung ya. Iya, pemilik gedung ini ya, pemilik gedung. Nanti di situ akan dicap dicap PX PMK 102. Oh iya, panjang tuh capnya PPN ditanggung pemerintah. Mana oh iya ini. PMK nomor 102 garis miring PMK titik 010 garis miring 2021. Nah, tapi nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir kalau pajaknya. Di aplikasi faktur udah tersedia. Iya, jadi tinggal klik doang. Bingung nanti bikin capnya kan kalau kepanjangan kayak gitu kan. Jadi tinggal klik aja gitu ya di aplikasi fakturnya ya. Sudah ada. Nah, bagaimana kalau misalnya ternyata itu tidak mendapatkan fasilitas? Itu karena apa biasanya? Nah, ini perlu diatur lagi ya.
bagi kawan pajak yang udah katakanlah ini udah nagih nih ke ke si penyewa gitu ya. Ternyata fakturnya dilaporin. Nah, itu bisa bisa digagalkan bisa ditagih lagi PPN-nya. Bisa ditagih lagi PPN-nya. Jadi kalau udah bikin faktur ya harus dilaporkan. Karena pastikan harus terlaporkan harus itu dilaporkan, ya atas yang sudah diberikan DTP tadi ya. Oh iya, dan satu lagi nih Kak Fanit. Fakturnya harus faktur yang ini ya, faktur yang benar ya. Sesuai ketentuan berarti ya. Iya. Jangan bikin sendiri fakturnya, barcode-nya bikin sendiri. Jadi ngasal gitu kan bisa kan. Namanya juga orang sekarang Kak Fanit ya. Kalau emang pengen buat jelek ya bisa aja jalan aja gitu kayak. Nah, bikin sendiri nih fakturnya tanpa melalui aplikasi faktur. Nah, itu tidak boleh. Jadi itu akan ditagihkan lagi tuh PPN-nya. Berarti kalau biar dapat fasilitas, dua nih kalau aku boleh simpulin ya. Dia harus membuat faktur sesuai ketentuan. Tadi yang memuat identitas dan segala macam ya, itu faktur pajak normal. Dan jangan lupa kodenya 070. Oke ya. Jadi pedagang eceran perhatikan, dikasih faktur, lihat 070 kan ternyata PPN-nya masih ditagih sama si ada apa-apa tuh itu bilang, Pak, saya sudah nonton podcastnya Opak. Kalau kodenya 070 tidak berbayar PPN. Iya. Tambah ilmu satu dikit lah ya, lumayan. Alhamdulillah. Kita juga nyebarin ilmu dapat pahala juga ya. Iya, alhamdulillah. Rezeki yang lainnya ya. Nah, itu yang pertama tadi sesuai dengan ketentuan. Dan yang kedua, kalau tidak dilaporkan dalam SPT masa terkait. Jadi makanya si pemilik gedung atau yang memberikan faktur wajib melaporkannya. Kalau enggak, tadi kan Anda sudah membebaskan. Jadi ini kunciannya saling terkait gitu ya. Pedagang eceran juga memastikan bahwa PPN-nya dapat DTP dengan kode 070. Nah, si pemilik gedung juga memastikan harus dia melaporkannya dalam SPT masa terkait. Kalau nggak dilaporin, itu akan dianggap sebagai penyerahan biasa dan terutang PPN. Kita tagih PPN-nya. Betul, nanti akan ditagih kekurangannya kawan pajak. Begitu. Nah, jadi ada nih kadang-kadang nih Kak Fanit ya, BP pernah nanya nih, gimana sih kalau saya nih punya usaha jual mobil bekas. Nah, jual mobil bekas nih, apakah saya juga bisa dapat tuh untuk PPN DTP ini? Gimana tuh ya Mas Doni ya? Ya, kalau begitu harus kita balikin lagi nih ke pengertian pedagang eceran. Nah, jadi kata kuncinya pertama lagi di pedagang eceran. Tadi kan udah Kak Fanit sampaikan ya. Pedagang eceran seperti apa sih? Yang pertama tadi melalui tempat penjualan eceran. Ya. Tokonya gitu ya, ya ada tokonya ya. Bisa melalui langsung, bisa melalui internet gitu ya. Terus yang kedua, tanpa didahului penawaran terlebih dahulu. Nggak ada lelang, nggak ada kontrak. Nah, yang tadi yang udah saya singgung sedikit tadi ya. Saya tambahin lagi ya. Nah, terus dalam transaksi jual beli itu tidak ada brosur, tidak katalog. Leaflet gitu. Jadi terus pembayarannya biasanya cara cash ya, langsung cash atau mungkin debit gitu atau kartu kredit. Nah, kartu kredit itu ya. Bisa diartikan sebagai pedagang eceran. Nah, sekarang kita balik lagi ke penjual mobil bekas. Nah, kalau lihat kata karakteristiknya, dealer mobil bekas itu pertama, kalau kita lihat, kalau kita jual nih ya, kalau kita beli, kita beli di dealer bekas, kita nggak ada kontrak tuh. Jadi kita beli, ya udah kita bawa. Masuk Jadi, dong. langsung kita bawa pulang gitu kan. Nanti gimana dengan perawatannya? Ya kita rawat sendiri. Kita rawat sendiri. Jadi kalau sebelum kita beli kan kadang-kadang kita suruh bawa nih mentir gitu ya. Kita cek nih semuanya. Ngecek ya. Cek semuanya dari bagus apa enggak mobil yang kita beli ya. Bekas banjir enggak, bekas tabrakan enggak gitu kan. Kalau udah oke, ya udah kita bayar langsung cash gitu ya. Nah, pas kita beli itu kan nggak ada tuh kontrak-kontrak kita dengan si Pak, nanti kalau sebulan setelah saya pakai ternyata rusak, saya balikin ya mobilnya. Nggak pernah ada begitu untuk penjual mobil bekas. Jadi kalau lihat karakteristiknya lagi, mobil bekas, penjual dealer mobil bekas bisa kita kategorikan sebagai pedagang eceran. Dengan karakteristik tadi ya. Jadi yang dilihat adalah transaksinya ya, kalau bukan klasifikasi lapangan usahanya gitu ya. Terus gimana dengan mobil dealer yang showroom? Itu gimana tuh ya? Nah, kalau showroom itu kan udah spesifik ya, dia katakanlah dia showroom
Honda gitu atau Ah. showroom Suzuki gitu ya. Hmm. Mereka pasti punya brosur. Oh Nggak iya mungkin nggak? benar. Pasti punya. Iya iya Nih, iya. tahun ini keluaran mobil tahun 2000. Harga-harganya Nah, berapa? ada mobil A, mobil B, mobil Ah, C, harganya Matic, segini. manual apa Speknya lah ada. seperti ini. Oke. Nah, ada brosurnya. Mhm. Dan kita seringkali diberikan rincian harga kan. Nih Mhm. ada harga segini. Bapak emang yang mau model yang Mana gitu ya? mana? Pakai kredit atau pakai cash gitu kan? Oke. Ada di situ penawarannya. Ya ya, berarti itu belum bisa dikategorikan sebagai pedagang eceran ya. Tidak bisa, Oke, tidak bisa. jadi balik lagi lihat dulu karakteristik dari pedagang eceran itu seperti apa gitu ya. Iya. Apakah transaksi yang kita lakukan itu masuk kategori sebagai pedagang eceran? Iya. Baru kita bisa dapat memanfaatkan PMK 102 tahun 2021 ini gitu Iya. ya. Jadi habis itu selain tadi kalau tempat mah tadi berdiri sendiri ya Iya. kan, atau gabungan bareng-bareng di suatu gedung gitu ya. Oh, bisa. Betul, merupakan bagian daripada gedung gitu ya. Iya. Itu boleh ya mendapatkan apa namanya tadi fasilitas DTP ditanggung pemerintah. Ditanggung pemerintah. Ya, dan masanya tadi seperti sudah dijelaskan itu adalah untuk masa pajak Agustus sampai dengan Oktober. Artinya yang menjadi beban di Agustus sampai dengan Oktober. Yang ditagihkan dari Agustus sampai November. Nah, Iya. jikalau memang bebannya adalah antara Agustus sampai dengan Oktober, tapi ditagihkan di luar daripada bulan Agustus sampai dengan November. Mohon maaf, kawan pajak belum masuk kategori PMK ini gitu ya. Iya. Jadi pastikan kalau misalnya memang udah ini, udah minta aja buru-buru tagihannya. Kalau biasanya tagihan per 6 bulan gitu ya, tiap Juni ditagih, nanti baru Desember lagi ditagih. Minta aja dulu tagihannya, saya buru-buru tagihnya sekarang aja deh. Iya, gitu. bulanan aja gitu ya. Betul, iya, biar bisa saya dapat insentif. Kan lumayan ya, kok kawan pajak 10%. 10%. Betul. Bisa buat tambahan cash flow. Iya. Dan pastikan tadi fakturnya sesuai dengan ketentuan. Kodenya dan berapa? Kodenya 070. Nah, jangan sampai nih Bapak Ibu udah dapat faktur pajak 070 atas sewa ruangannya. Kawan pajak. Tadi Bapak Ibu lagi saya. Kawan pajak disuruh bayar PPN-nya. Aduh, jangan sampai ya. Apalagi udah nonton podcast kita ini ya. Opak. Obrolan pajak di tengah kota, ya kan? Terus sama pastikan juga si pemilik gedung melaporkan apa yang sudah DTP yang rilis ya. Artinya faktur yang sudah diterbitkan ya kapan betul, ya. Faktur atas 070 sudah diterbitkan, jangan lupa dilaporkan sebagai laporan realisasi. Itu dianggap nanti sebagai kayak penyetoran ya sebenarnya ya. Dan sudah tercap secara otomatis menggunakan sistem aplikasi faktur. Tinggal klik aja dicap. Aplikasi faktur gampang banget ya. Gampang. Jadi insentif ini manfaatkan kawan pajak dari bulan Agustus sampai dengan Oktober. 3 bulan dikasih, kita nggak tahu nanti kalau ada perpanjangan lagi ya. Tapi biasanya begitu. Ya, maaf. Jangan kayak gitu. Iya. Ya tapi kan kita ngelihat situasi dan kondisi di lapangan ya. Jadi tadinya ada PMK, sebagai contoh PMK 9 gitu ya. Bener. Terus ternyata keadaan rakyat di masih susah gitu ya di pandemi ini, akhirnya muncul lagi PMK 82 diperpanjang lagi sampai dengan Desember. Nah terus di tengah-tengah PMK 82 udah dapat insentif, berbagai macam jenis insentif pajak, muncul insentif PMK 102 terkait dengan sewa ruangan. PPN sewa ruangan. Betul, mengingat banyak toko-toko, gedung-gedung yang tutup gitu ya, sehingga usahanya juga jadi agak tersendat gitu ya. Jarang banyak orang datang gitu ya. Iya, tapi semoga dengan vaksin, kita udah pada vaksin hampir 100% ya kalau Jakarta ya. Jakarta iya kayaknya kapan itu ya. Iya betul. Jadi semoga roda ekonomi bergerak kembali gitu ya. Amin. Jadi toko-toko buka gitu ya. Terus tadi yang pegawainya lagi dirumahkan bisa bekerja lagi gitu ya. Itu. Terus orang-orang yang tadinya kesulitan mencari barang kebutuhan jadi lebih mudah gitu ya. Kalau tadi biaya misalnya pakai ongkir gitu kan, sekarang karena tokonya di sebelah rumah bisa langsung belanja gitu ya. Gampang. Betul. Mungkin itu aja. Itu ya Kak Vanit, kayaknya yang kita sampaikan perihal PMK 102 sudah semuanya Kak Vanit ya.
dari awal sampai akhir, Betul. dari gimana cara mendapatkannya, Aha, syarat-syaratnya gimana, betul. gimana cara pelaporannya, Betul. gimana Kapan aja masanya ya, masanya, terus betul. pedagang eceran apa sih kewajibannya, Betul, apa dan sih untuk kewajiban si pemilik gedung ya. pemilik juga gimana kewajibannya, pedagang eceran harus ngecek nih kodenya biar dapat insentif. Udah kita simak semuanya. Ya. Nah, sepertinya podcast kita cukupkan ya, Kak Ya, Farid. ini kalau ada kurang-kurang gitu ya, ada yang keselip-selip katanya berulang-ulang gitu ya, mohon maaf kawan pajak ya kan. Ini pertama kali kami on air dari lantai 9 ya kan, walaupun nanti nggak live ya. Nanti kita kapan-kapan kita coba live ya. Insya Allah kita Bagus coba sekali live. ya. Iya. Ini kita masih merekam ya. Iya. Nah, dari lantai 9 KPP Madya Jakarta Utara. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kalau ada yang keselimpet, namanya kita juga sama-sama belajar ya. Tapi kami mencoba untuk menyampaikan informasi, setidaknya menambah wawasan terkait dengan perpajakan kawan pajak di worldwide. Oke, seluruh Indonesia. Baik. Silakan Mas Dani. Terima kasih kawan pajak udah mendengarkan podcast kami yang pertama kali ini, perdana dari kami. Betul. Kami akhiri dari kami, saya Doni Kurniawan. Saya Vanita Pratiwi. Kita undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam opak. Salam.